Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita Tuhan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di kajian kitab Riyadhus Shalihin, membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sudah sampai di bab sabr, bab kesabaran, dan juga sudah sampai di hadis yang berapa? 29. Ya. 29. Nah, ikuti fillah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya, yang mana hadis ini masih terkait dengan bab sabr, bab kesabaran, yang mana sabar ada 3, yaitu sabar terhadap ketaatan, artinya sabar dalam melakukan ketaatan. 2, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. 3, sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis-hadis ini ada 3 macam sabar tersebut, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini insyaallah kita akan bacakan hadis yang ke-30 yang berbunyi, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihi wa ibni hubbihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Zaid Usamah panggilannya Abu Zaid Ibn Zaid bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Zaid. Ya, kemudian diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengangkat anak yang namanya anaknya itu dinisbatkan binnya kepada ayah angkatnya. Ya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak angkat itu, atau nisbatkanlah binnya, silsilahnya kepada ayah aslinya. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengasuh anak, ya, jangan sengaja menisbatkan nama bapaknya ke kita. Misalkan kita punya anak namanya Abdullah, anak angkat, binnya pada kita, padahal bukan anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Boleh kita asuh anak, tapi jangan nisbatkan kepada diri kita, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menisbatkan, ya, binnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah, ya, tetap nama bapaknya Harithah, bukan Zaid bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Zaid bin Harithah awalnya budak, kemudian jadi anak yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbihi, yang dicintai oleh Nabi kita. Jadi Zaid bin Harithah sangat dicintai oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibni hubbihi, anak yang dicintainya. Begitu juga Usamah
itu juga dikasihi, disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai keduanya. Yang mana suatu ketika ada kisah seorang perempuan berzina, perempuan Yahudi kalau tidak salah ya. Seorang perempuan berzina, kemudian keluarga perempuan tersebut minta tolong sama siapa? Usama, untuk merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya meringankan hukumannya, karena mereka tahu Usama itu anak yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi meringankan hukumannya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kita. Ini dikasihi oleh bapaknya atau siapa, anak kesayangan, kita minta supaya anak kesayangannya itu izin atau yang lainnya. Dan ini dilakukan oleh mereka juga. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, Wallahi demi Allah, lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka akan dipotong juga tangannya. Artinya tetap ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sama. Siapapun yang terkena hukuman maka akan dilangsungkan, ditegakkan hukuman tersebut. Nah, itu Usama bin Zaid, yang mana seorang pemuda yang juga ditunjuk oleh Rasulullah SAW ya, memimpin pasukan ke arah Persia. Waktu itu Rasulullah SAW masih hidup. Jadi Usama ini melampaui panglima-panglima, tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masih ada Rasulullah ya ditunjuk. Nggak ada yang berani untuk membantah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan seperti itu. Akhirnya wafat Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat yang lain yang besar-besar, tokoh-tokoh panglima-panglima sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menasihatkan Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah, untuk apa? Ayo, kayaknya kurang pas Usama yang jadi panglimanya, pemimpin perang, ganti. Tapi Abu Bakar tetap, apa yang diperintahkan Rasul tidak akan aku ganti, belokkan. Nah, ini adalah keteguhan sahabat Nabi Muhammad SAW memegang sabda wasiat Rasulullah SAW yang patut kita tiru. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan babus sabr, yang mana dikatakan qala arsaltu bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mengutus anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, inna bni qad uhtudir fashhadna, ya, anakku telah ihtadar atau uhtidir, ya bahasa kita sakaratul maut ya. Anak kita sudah dekat ajalnya. Fashhadna, maka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah kami ya. Jadi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah SAW datang untuk menyaksikan cucunya. Di sini tidak disebutkan siapa, ya. Tapi kita baca syarah dari bukan dari Syekh Utsaimin, ada syarah lain yang terkait dengan Riyadhus Shalihin, ya.
Jadi di sini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana waktu itu hampir meninggal dunia, ya, dekat ajalnya. Ya. Sini sebutkan bahwasanya itu adalah Zainab, ya, Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini adalah yang mengutus adalah Zainab. Jadi Zainab punya anak yang hampir meninggal dunia. Ya, ajalnya sudah dekat, minta kepada orang untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya cucunya disaksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ibni, yang dimaksudkan ibnu, cucunya Rasulullah SAW adalah siapa? Ali bin Abil As. Ya. Ali bin Abdul As. Ada yang mengatakan Abdullah bin Utsman. Ali bin Abil As. Ada yang mengatakan Ali bin Abil As, ada yang mengatakan Abdullah bin Utsman. Jadi anaknya Utsman. Ada yang mengatakan Muhsin bin Ali bin Fatimah. Ya. Ada yang mengatakan Muhsin bin Ali bin Fatimah. Wallahu taala alam, ya. Intinya cucunya Rasulullah SAW sudah mau meninggal dunia, ya, minta disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Fa arsala yaqra'u as-salam wa yaqul. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atau mengatakan kepada anaknya, inna lillahi ma akhadh, ya, kalimat tarji', ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ma akhadh, yang diambil. Jadi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang miliknya Allah. Walahu ma a'ta, dan miliknya juga miliknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Jadi apa yang diambil, meninggal dunia, atau uang atau materi kita yang hilang, dirampok atau kena bencana dan yang sebagainya, itu miliknya Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma a'ta, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa anak, istri, keluarga, uang, materi dan yang lainnya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, setiap atau segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan ajalnya masing-masing, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in biqadar, ya, setiap sesuatu itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini meninggalnya ini diambilnya ini. Oh, uangnya akan habis ke ini. Uangnya akan misalkan hilang di sini. Ya. Kena bencana di sini, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini makna, ya, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal tasbir wal tahsib. Maka sabarlah dan mengharap pahala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kemarin, ya, sepekan yang lalu kita sudah membahas tentang sabar. Sabar yang bagaimana? Bukan hanya sabar tapi masih mengeluh, tapi tidak sabar yang bagaimana supaya kita mendapatkan pahala, yaitu sabar sampai juga mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sabar bukan hanya sekedar sabar, tapi juga minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita kena bencana, kita kena musibah, ya. Kita sabar, ya, dengan kesabaran, ya.
dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan dapat pahala atas musibah ini. Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini. Tapi dalam hati saja. Jangan ngomong-ngomong juga. Saya sabar, saya mengharap pahala. Enggak juga seperti itu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada orang-orang yang di situ, ya, faltasbir wal tahsib, sabar juga harap pahala, jangan hanya sekedar sabar. Ada doa Nabi Muhammad SAW terkait kalau kita kena musibah, kita membaca doa tersebut supaya digantikan dengan yang lebih baik. Ya. Tadi ada di kepala, tiba-tiba lupa. Siapa yang mengingatkan doa kalau kita kena musibah? Ya Allah, Allah makhluf li fi musibati, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, doanya, ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu kalau tidak salah Ummu Salamah, kalau tidak salah, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana meninggal dunia suaminya, dan dia baca itu, dan dia memang mengharap lebih, jadi posisi atau kedudukan suami yang keduanya ini lebih daripada suami pertamanya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini teman-teman juga pernah mungkin ini mimbab tazkirah, ya, sama-sama mengambil ibrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kebaikan. Suatu ketika ini kisah pribadi, ya, suatu ketika saya ujian waktu itu di kampus Maqasidus Syariah. Tiba-tiba nilainya jeblok, ya, hanya mendapatkan nilai 3, harusnya 30-an, ya. Nah, waktu itu sedih, keluar kelas sedih. Akhirnya teman saya itu, ada satu teman, Masya Allah tabarakallah, beliau ustadz juga sekarang di Kalimantan, Banjarmasin. Teman-teman sekalian mau dengar ceramah-ceramahnya, Masya Allah, saya rekomendasikan. Bagus sekali untuk tazkiyatun nafs. Seumuran saya juga, bahkan lebih muda mungkin. Dia tanya, kenapa Gus? Nilai saya jeblok sekian. Padahal sudah belajar juga. Ini, kata dia, baca apa? Doa ini. Allah ma'jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Baca aja, kata dia. Saya baca doa itu, bismillah, saya baca. Tapi dalam hati, benar nggak nanti? Masih ada keraguan-keraguan. Tapi bismillah lah, masa. Dan saya baca doa itu. Ya, Masya Allah, teman saya ini, Masya Allah tabarakallah, banyak sekali memberikan. Meskipun lebih muda, tapi dia lebih sering menasihati. Saya baca doa itu, keluar kelas, masih dalam keadaan sedih, ya. Gimana nih, kayaknya nggak lulus kita ini. Kata, masih ada 3 ujian lagi. 3 kali diambil nilainya. Ujian pertama gagal. Baca itu, bismillah, saya yakinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya baca doa itu, Allahumma ajurni fi musibati wa qini khairan minha. Setelah 2 pekan, 3 pekannya, ujian lagi. Di mapal atau di mata kuliah yang sama. Sebelum ujian, syekhnya atau dosennya duduk di depan, saya di bangku kedua,
di baris kedua. Teman-teman, ikhwati fillah, kita akan ujian sekarang. Kita udah siap-siap juga ujian sekarang. Sebelum kita ujian, Ustaz ingin ngasih atau Syekh akan ngasih informasi. Pertama, yang mendapatkan nilai 20 ya, itu enggak ikut ujian. Artinya nilainya, karena waktu itu nilainya ya 20 nilainya, bukan 30. Nilainya 20. Di ujian pertama 20. Siapa yang mendapatkan 20, dia tidak ikut ujian dan dianggap lulus. Ya. Siapa yang dapatkan 19, tidak ikut ujian, dianggap lulus. Siapa yang dapatkan 18, tidak ikut ujian, dianggap lulus. Artinya nilai sudah di ujian tengah semesternya lulus. Ya. Yang kedua, yang rajin hadir. Yang rajin hadir saya yang milih, kata dosennya. Kamu keluar. Kamu keluar. Dosennya ternyata ingat siapa yang sering-sering hadir. Yang sering hadir di depan, yang sering hadir. Kamu, semuanya. Kamu. Terakhir, dosennya diam. Dilihat saya. Kamu keluar. Langsung Masya Allah, saya bersyukur sekali waktu itu. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ini diijabahi doa yang diajarkan teman saya itu. Langsung seketika itu, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya keluar. Alhamdulillah lulus. Teman saya, ada satu teman orang Sri Lanka, dia dapat 17. Komplain sama syekhnya, sama dosennya, Syekh, si Gusnu ini dapat 0 Syekh, kata dia. Dia nilainya kecil, kenapa Syekh anggap apa? Lulus. Saya dapat 17 Syekh, kenapa saya enggak lulus? Enggak, katanya. Ujian. Langsung saya keluar, langsung. Teman saya ini ngamuk-ngamuk disebut. Ngapain Gusnu dapat lulus padahal dia dapat nilai kecil 3 kalau nggak salah itu, hanya itu pun dikasih nulis waktu itu. Ya, yang ujiannya sulit sekali, Masya Allah. Nah, ikhwati fillah, ini mungkin mimbabi kisah ya, nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa-doa kita diijabahi, ada yang kadang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang diijabahi itu kita jadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha mendengar. Adapun belum diijabahi, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Allah ingin kita senantiasa selalu berdoa, karena itu doa kan ibadah. Doa mukhul ibadah, intisari daripada ibadah adalah doa. Kalau doa kita belum diijabahi, ya Allah, mudah-mudahan saya punya rumah, tetap masih ngekos, qadar Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan pahala kepada kita lewat doa tadi. Jadi kan kita doa terus ingin dapat pahala. Atau bisa jadi Allah simpan di akhirat. Allah simpan di akhirat supaya apa? Kita nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, jika kita kembali ke hadis, jika kita terkena musibah, kita baca dengan yakin, ya, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Dia mengirim kembali dan dia bersumpah dia akan mendatanginya. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, maka dia berdiri dan bersamanya Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, ya, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan orang-orang ya bersamanya. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa aq'adahu fi hijrihi. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatlah anak itu kepada Rasulullah. Ya, dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cucunya tadi yang meninggal dunia. Fa'aqadahu fi hijrihi. Kemudian dia letakkan di apa namanya ini? Hijrihi, pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa, dan nafasnya bergetar. Fafadat ainahu, kemudian dia menangis. Ya. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, Sa'ad bertanya, faqala Sa'adun ya Rasulullah ma hadza? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Air mata ini air mata apa? Ya. Jadi bertanya Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab, faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Air mata ini menandakan rahmat, kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba-hambanya. Jadi kita bersyukur kalau ada musibah, kita menangis, berarti hati kita masih lembut, ya, bukan keras. Sebagaimana Rasulullah SAW menangis juga. Makanya ditanya oleh Sa'ad, ini kok bisa Rasulullah SAW mengeluarkan atau meneteskan air mata? Ini maksudnya apa? Ini air mata apa? Nabi mengatakan, inilah bentuk kasih sayang, rahmat, ya, seorang hamba yang ada di dalam hatinya. Jadi kita bersyukur masih bisa menangis, ya, karena menangis itu, tetesan air mata itu berbeda-beda. Ada tetesan air mata yang bahagia, mungkin para peneliti tahu kandungannya beda, ya. Air mata sedih kandungannya beda, ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, air mata itu adalah rahmat kalau ada musibah. Ya, kita menetes air mata itu wajar dan normal. Dan bahkan menangis ketika kita ingat dosa-dosa kita, atau membaca Quran atau mendengarkan Quran. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk menangis di sepertiga malam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ainan, dua mata yang tidak disentuh, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah ainun batat fi sabilillah, dua mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terjadi peperangan, dia diamanahi oleh pemimpinnya untuk berjaga dan enggak tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, dua mata yang menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang besar pahalanya. Ya, sebagaimana hadis yang 7 golongan itu. Ya, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Yang seseorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosanya. Tengah malam dia sholat, kemudian dia menangisi dosa-dosanya, dan subhanallah, mendapatkan pahala yaitu naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala letakkan air mata rahmat itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama.
Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi dari hamba-hambanya adalah orang yang memiliki kasih sayang. Artinya apa? Allah juga menyayangi orang yang memiliki kasih sayang. Makanya kita sebagai orang tua berusaha menyayangi anak-anak, bisa menyayangi saudara-saudara kita. Jangan sampai kita keras hati, terutama kepada anak-anak yang misalkan sholat di masjid, sampai anak tersebut takut ke masjid gara-gara kita. Boleh kita menegur tapi dengan cara yang baik. Misalkan dia ribut, jangan sampai anak tersebut takut ke masjid gara-gara teguran kita. Karena kalau di kampung-kampung ada memang seseorang yang keras terhadap anak-anak, sampai kalau ribut tak boleh ke masjid, sampai dia takut, sampai dia besar takut ke masjid. Dia nunggu orang itu hilang dulu baru ke masjid. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kita tegur sewajarnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki rahmat kasih sayang kepada seseorang anak-anak yang memelihara burung, kemudian burungnya itu meninggal atau mati. Ya gulam, wahai anak kecil, ma fa'ala, apa itu hadisnya lupa saya. Apa yang terjadi terhadap burungmu? Nah, anak tersebut mengatakan dia meninggal wahai Rasul. Dia mati ya Rasul. Nah, anak Rasulullah SAW juga kasih sayang terhadap anak-anak. Dia sapa anak-anak, kemudian dia ajak bermain, kemudian dia juga mengajari nasihat. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil, ya, diajak salat di kiri, ya, dipindahkan ke kanan. Diajari oleh Rasulullah SAW. Hasan dan Husain main salat, Nabi SAW salat, Hasan Husain main di punggungnya. Nah seperti itu ikhwati fillah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang-orang yang memiliki kasih sayang. Jangan kita keras hati, ya, kepada orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, muttafaqun alaih, yaitu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma'na taqaqa, dan makna taqaqa adalah tataharrak wa tattarib, yaitu hatinya bergetar, ya, dan bergerak. Ini maksudnya taqaqa. Jadi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar ketika mengangkat, ya, menggendong cucunya yang meninggal dunia. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, ini hadis terkait babus sabr. Bab sabar, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Masih ada 15 menit, ya. Masih ada 15 menit dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesai membahas hadis yang begitu panjang. Hadis selanjutnya. Tapi kalau boleh kita lewati sebelumnya, insya Allah kita ambil di pertemuan pertama saja, ya. Artinya di awal waktu. Kalau sekarang terputus khawatirnya. Ya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-32. Ya, hadis yang 31 mungkin bisa hadis yang 31 mungkin nanti diingatkan. Ya, karena cukup panjang. Baik, hadis yang selanjutnya terkait sabar juga, ya. Masih musibah, masih terjadi musibah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin faqala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat atau melewati perempuan yang menangis di kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tadi, ittaqillah wasbiri, sabar dan takwa. Takwa dan sabar. Faqalat ilaika ani, pergi kau, kata perempuan tadi. Ya.
Fa innaka lam tusab bi musibati. Nah, ini pasti banyak ucapan seperti ini yang mirip-mirip seperti ini ya. Udahlah pergi kau. Ya. Ente sih nggak ngerasakan apa yang aku rasakan. Ente sih nggak kena musibah seperti yang saya alami. Kan gitu biasanya. Kalau kita sabar. Udah. Kan begitu. Sama seperti Rasulullah SAW kejadian juga ngasih nasihat kepada perempuan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, isbiri, wasbiri, sabar. Malah disuruh pergi, malah apa bilang, ente tidak kena musibah yang sama yang saya alami. Ya. Walam ta'rifhu faqila laha, dan perempuan tadi ternyata nggak tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya makanya berani, ya kan, makanya berani ngomong seperti itu. Faqila laha, dikatakan kepada perempuan tadi, innahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi loh. Jangan ngomong seperti itu. Itu Nabi loh. Akhirnya fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintunya. Falam tajidhu indahu. Dan dia tidak dapati. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada waktu itu. Bawabin faqalat. Yaitu penjaga dua pintu. Faqalat bawabain, tidak ada di dua pintu ya. Faqalat lam a'rifka. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak mengetahui dirimu wahai Rasul. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika benturan pertama atau musibah pertama atau apa? Kejadian yang pertama. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan dari Muslim yang katakan tabki ala sabiyyin laha, menangis karena anaknya meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabar itu memang di perkaranya yang pertama itu memang susah. Tapi disitulah letak kesabaran. Iya kan? Pertama kejadian meninggal itu, tapi disitulah letak kesabaran yang besar, yang berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari hadis ini ya adalah tentu kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang menimpa kita. Kemudian kita berusaha untuk tidak mengeluarkan, faedah yang kedua, kita berusaha tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau ungkapan-ungkapan yang tidak disukai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah. Usahakan tahan. Sepahit apapun musibah itu, kita tahan. Jangan sampai kejadian seperti perempuan tadi, yang mana dia malah mengatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagus. Faedah yang kedua, faedah yang ketiga, ketika kita sudah tahu kita salah, minta maaf kepada orang yang kita salahi. Sebagaimana perempuan ini, dikasih tahu enggak ngeyel. Itu Rasul loh, itu Nabi loh. Akhirnya dia minta maaf. Dan dia mengatakan, aku tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kenapa kok sampai dia mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita ada salah kepada orang lain, waktu itu misalkan kita lagi emosi, kita lagi kena musibah, tetap kita juga harus berlapang dada, berbesar hati, meminta maaf. Ya, siapa tahu memang saudara-saudara kita, teman-teman kita ngasih nasihat yang baik, tapi kita kadang larut kesedihan sehingga kita tidak menerima nasihat. Nah, ketika kita sudah sadar, kita tetap minta maaf
Ya, apabila kita mengungkapkan ucapan-ucapan yang kurang baik. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Lanjutnya di hadis 33, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyyatu min ahli dunya summa ihtabasahu illal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mali 'abdil mu'min 'indi jazaa'un. Tidaklah untuk hambaku yang mukmin di sisiku sebuah balasan. Idza qabaltu safiyatu min ahli dunya. Jika aku mengambil safiyah, yaitu yang murni. Di sini disebutkan adalah kekasihnya. Ya, kekasihnya bisa anaknya, bisa suaminya, bisa istrinya, ya, bisa orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya. Intinya sesuatu yang dia cintai. Tidaklah aku mengambil sesuatu yang dicintai oleh seseorang dari ahli dunia, summa tabasahu, kemudian dia bersabar, illa al-jannah, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Ini hadis yang berikutnya mengajarkan kita untuk sabar. Susah Ustaz, sabar susah. Teori gampang. Ya justru perbanyak kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan kita untuk sabar. Karena memang sabar berat. Ya kan? Sabar berat. Makanya hadis Nabi terkait sabar juga banyak. Ya. Hadis Nabi terkait sabar juga banyak. Bukan hanya ucapan saja, tapi Nabi juga mengalami musibah. Ya kan? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ucapan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya perbuatan. Ada dua-duanya. Ya. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi padanya. Ya, sebagaimana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh sabar kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah. Ya. Jadi dia antara ucapannya dengan perbuatannya selaras. Nah, mungkin kita paling tidak, ya, meskipun tidak sampai derajat kita kepada Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita berusaha untuk mengikuti semampu kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya. Nah, ini terkait dengan ta'un. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'un fa akhbaraha annahu kana 'azaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ta'un, penyakit ta'un. Ya. Penyakit ta'un kita juga tidak tahu bagaimana ta'un itu, na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan orang yang meninggal dunia karena ta'un juga disebut syahid. Ya, syahid. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Masyaallah sudah isya ya. Oh, baik. Baik, fillah rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah kita bahas terkait hadis ta'un ini. Mungkin sebelumnya kita akan bahas hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, memberikan Allah Subhanahu wa taala pahala kepada kita.
kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.